Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada permasalahan yang baru dari masailul jahiliyah, yaitu al-mas'alatur rabi'ata asyrata, jadi permasalahan yang ke-14 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, inna kullama taqaddama mabniun ala qa'idatin wa hiya an-nafyu wal itsbat, fayattabi'una al-hawa wad-dhanna wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul. Yani inna kullama taqaddama, sungguhnya semua yang telah berlalu yang disebutkan oleh Syekh dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu masalah yang pertama sampai yang ke-13, mabniun ala qa'idatin, yaitu dibangun di atas satu kaidah, wahia an-nafyu wal itsbat. Kaidah itu adalah kaidah an-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan, yakni nafyuhumul haqqa wa itsbatuhumul batil. Yakni mereka orang-orang jahiliyah itu meniadakan al-haq dan menetapkan al-batil. Karena mereka berjalan di atas kaidah ini, fayattabi'una al-hawa wad-dhanna, lalu mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka, fayu'riduna amma ja'at bihir rusul, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Naam. Jadi maksudnya orang-orang jahiliyah di permasalahan pertama, kedua sampai ke-13 itu mereka punya penyimpangan-penyimpangan dalam peradaban, ya, dalam tradisi. Nah, kalau diurut-urut, diperhatikan secara mendetail, secara seksama, maka ya akar dari permasalahan penyimpangan-penyimpangan mereka itu terbangun di atas satu kaidah ini, yaitu kaidah nafyuhumul batil, nafyuhumul haq wa itsbatuhumul batil, yaitu mereka menafikan yang hak dan mereka menetapkan yang batil. Terbangun di atas kaidah ini. Karena terbangun di atas kaidah ini, akhirnya menyeret mereka pada memperturut hawa nafsu dan mengikuti prasangka, kemudian berpaling dari apa-apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita lihat penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah. Kata Syekh
kullu ma taqaddama minal masail allati dzakaraha asy-syekh an ahlil jahiliyah innama hiya mabniyatun 'ala nafyi wal itsbat. Semua permasalahan yang telah berlalu disebutkan dari permasalahan-permasalahan jahiliyah oleh asy-syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, innama hiya mabniyatun 'ala nafyi wal itsbat. Sungguhnya dia terbangun di atas kaidah nafyi wal itsbat, kaidah meniadakan dan menetapkan. Fahum yuthbituna ma nafahullah wa yanfuna ma athbatahullah. Itu mereka menetapkan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah dan meniadakan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Walidzalika waqa'u fid dhalal. Oleh sebab itulah mereka terjatuh di dalam kesesatan. Wallahu jalla wa ala nafasyirka wa athbata tauhid wa amara bit tauhid wa hum aqasu. Yani Allah Subhanahu wa taala menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid, serta Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tauhid, sementara mereka aqasu, kebalikan dari itu. Ini mereka justru menetapkan syirik, fa athbatu syirka, mereka menetapkan syirik, wa nafawut tauhid, dan mereka menafikan tauhid, wa akasu makna la ilaha illallah tamaman, yaitu mereka memutarbalikkan makna la ilaha illallah. Mereka memutarbalikkan makna la ilaha illallah. Nah, jadi diperhatikan ya, yakni menafikan dan menetapkan di sini maksudnya ya berporos pada mereka menetapkan kebatilan dan mereka menafikan al-haq, kebenaran. Nah, salah satu poinnya adalah dalam tauhid. Nah, kalau dalam tauhid itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid, ya Allah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan Allah menafikan kesyirikan, tapi mereka kebalikan. Justru yang mereka tetapkan adalah syirik, yang mereka nafikan adalah tauhid. Iya. Jadi mereka berlawanan dengan apa-apa yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawa ayat ya. Dalam surat Al-Ankabut, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Itu dan orang-orang yang beriman kepada al-batil, kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Al-imanu bil batil huwa al-manfi wa hum amanu bihi wa athbatuhu badalan min an yakfuru bih. Yani iman kepada al-batil itulah yang dinafikan oleh Allah. Jadi Allah menafikan al-batil tapi justru mereka beriman kepada al-batil. Maka di sini ayat walladzina amanu bil batil, orang-orang yang beriman kepada al-batil. Ya, mereka beriman kepada al-batil padahal Allah Subhanahu wa taala menafikan al-batil itu. Menafikan apa yang mereka imani. Wa hum amanu bihi, mereka beriman kepadanya, wa athbatuhu, dan mereka menetapkannya. Badalan min an yakfuru bih, ya, sebagai ganti dari ya mereka mengkafirkannya. Yani semestinya itu kebatilan itu diingkari, dikufuri, tapi justru mereka menetapkan dan mereka mengimaninya. Jadi kebalikan. Jadi mereka di sini kaidah menetapkan dan menafikan. Justru yang sesuatu yang harusnya diingkari justru diimani oleh mereka. Sesuatu yang harusnya dinafikan malah ditetapkan oleh mereka. Begitu. Kemudian kata Syekh, wal imanu billahi
huwal itsbat, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum kafaru billah, sementara mereka ingkar kepada Allah, mereka mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Fa nafawul muthbata haitsu amanu bil batil, sehingga mereka itu menafikan yang ditetapkan oleh Allah dari sisi mereka mengimani kebatilan. Jadi otomatis mengimani kebatilan itu otomatis apa? Dia menafikan yang apa namanya? Dia menetapkan yang harus dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa athbatul manfi, mereka menetapkan yang ditiadakan oleh Allah. Wa nafawul musbata haitsu kafaru billah, dan mereka menetapkan, meniadakan yang ditetapkan dari sisi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum, paham maksudnya? Paham ya? Baik. Kemudian di sini ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa salah satu daripada realisasi kaidah ini, sebenarnya realisasi daripada kaidah menetapkan dan menafikan ini terjadi pada peradaban-peradaban yang telah berlalu juga. Makanya kata beliau, semua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semua yang telah berlalu dari peradaban-peradaban jahiliyah itu dibangun di atas kaidah ini. Lalu Syekh di sini menjelaskan salah satu realisasinya ini berkaitan dengan tauhid ini. Ketika Allah menetapkan tauhid, mereka justru meniadakan tauhid. Ketika Allah menafikan keimanan kepada al-batil, justru mereka menetapkan keimanan kepada al-batil. Itu intinya. Kemudian kata Syekh di sini, Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi qaidatul jahiliyah allati yasiruna 'alaiha wa yatakhabbatuna fi dhalalihim. Ya, ini kaidah orang-orang jahiliyah yang mereka berjalan di atasnya. Yatakhabbatuna fi dhalalihim, yakni mereka terombang-ambing, sempoyongan, kebingungan di dalam kesesatan mereka. Mereka kebingungan di dalam kesesatan mereka. Falau tatabba'ta ahwalahum lawajadtaha la takhruju an hadhil qaidah. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau seandainya engkau memperhatikan hal ihwal mereka, keadaan mereka, lawajadtaha la takhruju an hadhil qaidati. Jadi niscaya keadaan mereka itu, hal ihwal mereka itu tidak keluar dari kaidah ini. Kau perhatikan, kalau engkau mau teliti, ya, mau memperhatikan apa keadaan orang-orang jahiliyah dalam berbagai aspek peradaban mereka, niscaya engkau tidak akan mendapati, atau niscaya engkau akan mendapati bahwa peradaban-peradaban mereka itu tidak keluar dari kaidah ini. Kaidah apa? Kaidah an-nafy wal itsbat. Faman asyraka billahi faqad nafa ma atsbatahu Allah. Ya, maka barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah menetapkan apa yang di atsbatahu Allah. Faman asyraka billah, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad nafa ma atsbatahu Allah wa atsbata ma nafahu Allah. Jadi dia telah menetapkan apa-apa yang meniadakan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, dan dia menetapkan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah. Wa man ahalla haraman aw harrama halalan fahuwa min hadzal qabil. Dan barang siapa yang juga dia menghalalkan yang haram atau dia mengharamkan yang halal, fahuwa min hadzal qabil, maka juga dia berasal dari jenis ini. Dia berjalan dari jenis ini, yaitu jenis menafikan dan mengitsbatkan. Jadi kalau orang dia, jadi ini bukan hanya soal perkara syirik dan tauhid, ya. Ya, kaidah menafikan dan menetapkan ini juga
sampai dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan. Artinya kalau orang itu dia menghalalkan yang diharamkan atau dia mengharamkan yang dihalalkan, ya juga berarti dia berjalan dari sisi ini, sisi kaidah ini, yaitu menetapkan dan meniadakan. Dia kalau menghalalkan yang haram berarti dia meniadakan apa yang Allah tetapkan. Kemudian kalau dia mengharamkan yang halal berarti dia menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dia menghalalkan yang haram berarti dia menetapkan apa yang Allah tiadakan. Kalau dia mengharamkan yang halal berarti dia menetapkan apa yang Allah nafikan. Begitu. Sama kaidahnya. Jadi kalau makanya di sini kata Syekh di situ inna kullama taqaddama, ya semua peradaban yang telah berlalu. Jadi bukan hanya dalam masalah tauhid dan syirik saja. Ya. Tapi kalau di sini bahasannya tauhid dan syirik, ini salah satu realisasinya saja. Salah satu realisasinya. Kalau realisasinya dalam halal haram juga begitu. Kalau orang-orang jahiliyah dia menghalalkan yang haram, dia mengharamkan yang halal, itu juga beranjak dari kaidah menafikan dan menetapkan. Dia tetapkan apa yang Allah nafikan dan dia nafikan apa yang Allah tetapkan. Begitu. Faman nafa ma ahallahu wa athbata ma harramahu fahuwa min hadhil qaidah. Itu jadi barang siapa yang dia menafikan apa yang Allah halalkan dan dia menetapkan apa yang Allah haramkan, fahuwa min hadhil qaidah. Maka dia dari kaidah ini, dia berasal dari kaidah ini, berjalan di atas kaidah ini, yaitu kaidah an-nafyu wal itsbat allati la yakhruju anha syai'un min af'alil jahiliyah. Jadi kaidah yang tidak keluar darinya sedikit pun peradaban-peradaban atau perilaku-perilaku jahiliyah. Jadi artinya semua perilaku jahiliyah, semua peradaban jahiliyah itu terporos pada kaidah ini. Terporos pada kaidah apa? An-nafyu wal itsbat, begitu kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi beliau mensyarah keterangan Syekh Muhammad ya. Wa man 'ada ahla tauhidi wa wala ahla syirki faqad nafa ma athbatahu Allah wa athbata ma nafahu Allah li'anna Allah amara bi muwalatil mu'minin wa naha an muwalatil musyrikin. Maka barang siapa yang memusuhi ahli tauhid, sampai dalam konsep al-wala wal bara juga begitu. Ya, dalam konsep al-wala wal bara juga terbangun di atas kaidah ini. Maka kata beliau, wa man 'ada ahla tauhid, barang siapa yang memusuhi ahli tauhid, wa wala ahla syirki, dan dia berloyalitas kepada ahli syirik, faqad nafa ma athbatahu Allah, maka sungguh dia telah meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kenapa? Ya, karena Allah menetapkan apa? Allah menetapkan konsep al-wala wal bara itu loyalitas kepada ahlu tauhid dan al-bara daripada ahlu syirik. Tapi justru dia memusuhi ahli tauhid. Kalau dia memusuhi ahli tauhid dan dia memberikan sikap loyalitas kepada ahli syirik, ya berarti dia telah menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena yang ditetapkan oleh Allah dalam konsep al-wala wal bara itu apa? Yang ditetapkan oleh Allah dalam konsep al-wala wal bara itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumku, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap al-bara itu dari kesyirikan dan ahlinya. Iya. Sementara kita sikap loyalitas itu dari kepada tauhid dan ahlinya. Tapi kalau ini terbalik. Kalau dia berbara dari ahli tauhid sementara dia berloyal kepada ahli syirik, berarti dia telah meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah. Iya. Dia telah meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam konsep al-wala wal bara. Maka dari itu di sini kata Syekh di sini ya, wa man 'ada ahla tauhidi wa wala ahla syirki faqad nafa ma athbatahu Allah wa athbata ma nafahu Allah. Ya.
Kalau barang siapa yang dia memusuhi ahli tauhid dan dia berloyal kepada ahli syirik, maka dia telah meniadakan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan dia telah menetapkan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah. Naam. Paham maksudnya? Ya. Lianna Allah amara bimuwalatil mu'minin wa naha an muwalatil musyrikin. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berloyal kepada orang-orang mukmin dan apa? Allah melarang daripada berloyal kepada orang-orang musyrik. Kalau konsep apa? Konsep al-wala wal bara itu jelas ya dalam kesyirikan dan tauhid. Kalau dibalik ya berarti sama saja dia menetapkan apa yang Allah tiadakan dan dia meniadakan apa yang Allah tetapkan. Di sini ada faedah singkat ya. Kita kutipkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak. Itu ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan Masailul Jahiliyah ini, di poin ini itu kata beliau, kalau antum punya kitab itu halaman 93 ya. Di situ kata Syekh, ketika Syekh menjelaskan hal ini sedikit banyaknya, kemudian kata beliau begini, wal ulama yaqulun wal ulama yaqulun ittiba'ul batil yakunu imma an ilmin min muttabi'il batil au an jahlin. Jadi para ulama berkata, mengikuti kebatilan itu terjadi bisa karena an ilmin, dia itu berilmu di atas ilmu, min muttabi'il batil, dari orang yang mengikuti kebatilan itu. Ya, orang itu bisa jadi dia mengikuti kebatilan itu dengan sadar, maksudnya karena dia punya ilmu tapi dia mengikuti kebatilan saja, dia sadar, itu pertama. Yang kedua, au an jahlin, atau karena kejahilan. Dia orang mengikuti kebatilan itu bisa karena dua ya, keadaan orang itu bisa dua. Pertama, bisa karena di atas ilmu memang, tapi dia lakukan kebatilan itu dengan kesadaran dia. Adapun bisa jadi orang ini orang jenis yang kedua, yaitu karena kejahilan. Fa in kana an ilmin fa huwa ittiba'un lil hawa. Kalau dia mengikuti kebatilan itu karena ilmu, maka itu dia ittiba'un lil hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa in kana an jahlin, kalau dia terjatuh dalam kebatilan itu karena kebodohannya, fahuwa ittiba'un lidzon, maka dia adalah orang yang mengikuti prasangka. Walihada qala subhanah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini salah cetak sallallahu alaihi wasallam. Firman harusnya. Walihada qala subhanah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, ya. Tidak lain mereka itu hanyalah mengikuti apa? Prasangka dan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ai fil umuril lati ya'lamuna annama hum alaihi batilun. Ya, ini pada perkara-perkara yang mereka tahu bahwa mereka itu berada di atas kebatilan. Jadi, saya afan itu saya lewat bacanya. Lewat. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Iyattabi'una illa dhanna ai fil umuri allati la ya'lamunaha. Jadi mereka mengikuti prasangka itu, ya, tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya dhon, prasangka, ai fil umuri allati la ya'lamunaha, itu pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Wa ma tahwal anfus, yani mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, ai fil umuri allati ya'lamuna annama hum alaihi batilun, yaitu pada perkara-perkara yang mereka itu tahu bahwa mereka itu berada di atas kebatilan. Jadi kalau orang itu dia terjatuh di atas kebatilan, kalau dia itu jahil berarti itu namanya apa?
Kalau dia tahu mengikuti prasangka dan hawa nafsu, ya. Tapi kalau dia tidak tahu, gini, perhatikan ucapan Syekh. Perhatikan ya. Wal ulama yaqulun, para ulama berkata, ittiba'ul batil yakunu imma an ilmin min muttabi'il batil au an jahlin. Ya. Orang yang mengikuti kebatilan itu terjadi karena pertama ilmu dari orang yang mengikuti kebatilan itu, au an jahlin, atau karena jahal. Fa in kana an ilmin fa huwa ittiba'un lil hawa. Kalau dia itu terjatuh dalam kebatilan karena di atas ilmu, dia tahu tapi dia sadar, tapi dia tetap saja mengikuti kebatilan, berarti ini ittiba'un lil hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa in kana an jahlin, namun kalau dia itu terjatuh dalam kebatilan karena kejahilan, fa huwa ittiba'un lidzon, maka itu berarti dia mengikuti prasangka. Ya. Lalu beliau membawa ayat di sini, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ya, tidaklah mereka ikuti melainkan prasangka dan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Yang dimaksudkan dengan iyattabi'una illa dhanna itu adalah fil umuri allati la ya'lamunaha, pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Jadi pada perkara yang mereka tidak tahu mereka ikuti, tapi mereka tidak tahu apa ini benar apa bukan. Mereka mengikuti karena kejahilan, itu berarti orang ini tersesat karena mengikuti prasangka. Tapi kalau wa matahwal anfus, ya, ayat yang mengatakan ya, tidaklah mereka ikuti melainkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, yaitu fil umuri allati ya'lamuna annama hum alaihi batilun. Ya, pada perkara-perkara yang mereka tahu bahwa perkara itu berada di atas kebatilan, yang mereka ikuti itu berada di atas kebatilan. Jadi dia dalam keadaan sadar, dia terjatuh dalam penyimpangan itu dalam keadaan sadar, dia sadar bahwa itu menyimpang, tapi dia tetap berada di atasnya. Maka orang ini dia tersesat itu karena apa? Fahum ahlut tiba'in lil hawa, karena dia itu mengikuti hawa nafsu, begitu. Mafhum ya? Nah, walihada qala subhanahu fi ayatin ukhra, oleh sebab itu Allah subhanahu berfirman di ayat yang lain, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan jika mereka tidak menjawab seruanmu, ya, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi orang yang tidak mengikuti kebenaran dalam keadaan dia tahu kebenaran, berarti dia itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ini kaidah ya. Ini kaidah. Jadi orang tersesat itu dilihat aja. Dia tersesat itu dilihat. Apakah orang ini berada dalam keadaan berilmu? Ya, kalau berilmu berarti apa? Mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak berilmu berarti prasangka. Karena kenapa dia mengikuti prasangka? Ya karena prasangka jadi dalil bagi dia. Ya. Seandainya, katanya, kayaknya, kemudian dia jadikan sebagai dalil, lalu dia beramal, maka dia mengikuti prasangka. Ikhwan, kalau antum baca, saya punya kitab ini sebenarnya di Ambon sih, pengen saya membacakannya. Kitab Nurul Huda, ya, karangan Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtan. Itu beliau menyebutkan di situ ada sebab-sebab terjatuhnya orang di dalam bahaya, ya, dalam kebid'ahan atau sebab-sebab munculnya bid'ah. Itu kurang lebih beliau sebutkan ada 10 sebab. Di antaranya yang pertama itu al-jahal. Yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga memperturut syahwat dan syubhat. Kemudian yang keempat diamnya ahlul ilmi. Ahlul ilmi tidak menyampaikan kebenaran, itu juga merupakan sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Yang ini semua kalau kita memperhatikannya memang dia berkisar di antara kaidah itsbat dan nafyu, ya, di antara kaidah itsbat dan nafyu. Ala kulli hal perlu untuk kita tahu sebab-sebab terjadinya penyimpangan itu. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan, maka bagus kalau
antum bisa baca kitabnya, kitab saya yang kitab ini Nurul Huda ini di Ambon ya. Saya punya beberapa catatan saja, tapi insya Allah mudah-mudahan saya bisa bawakan kitab. Jarang, sangat langka kitabnya. Sekarang dicari cetakannya mungkin juga nggak ada ya. Saya punya itu dulu tahun berapa, saya juga bukan aslinya, itu saya print dari PDF dulu ya. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini apa namanya, beberapa hal yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Kita lanjutkan pada masalah yang berikut, yaitu al-mas'alatul khamisata asyrata. Ya, kita sengaja membacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan itu supaya antum bisa lihat ya, bisa lihat supaya bisa bantu kasih harakat, atau jangan sampai saya salah baca ya antum bisa benarkan kekeliruan saya dalam membaca ya. Begitu juga menerjemahkan ya. Nah, ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.